Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NIM 1927040017, kelas PTBB. Adapun materi saya yaitu rancangan percobaan keteknikan. Langsung saja, klasifikasi rancangan percobaan. 1. Intensitas atau tingkat, heterogeneitas, dan jumlah faktor yang menyebabkan keragaman kondisi lingkungan tempat percobaan dilaksanakan atau galat. Rancangan hasil disebut rancangan lingkungan atau ecological design. 2. Jumlah faktor dan metode pelaksanaan penerapan perlakuan pada unit percobaan. Rancangan hasilnya disebut rancangan perlakuan atau transmittal design. Rancangan lingkungan ditata untuk memperkecil galat penelitian agar dapat digunakan sebagai indikator signifikasi keberakaaan. Pengaruh perlakuan yang logisnya memang bermakna atau ada pengaruhnya yang menonjol terhadap objek penelitian. Rancangan perlakuan ditata berdasarkan derajat, kepentingan dan atau kemudahan. Pelaksanaan penerapan faktor-faktor penelitian pada unit percobaan. Hal ini terkait dengan prinsip A. Makin banyak frekuensi ulangan perlakuan atau makin meneliti hasil percobaannya. Dan atau B. Makin kecil areal per peta perlakuan akan makin meneliti hasil percobaannya. Dan C. Makin banyak frekuensi perlakuan akan menyulitkan dalam penerapannya. Selanjutnya, penanaman suatu rancangan percobaan didasarkan kepada 1. Metode penempatan perlakuan secara acak atau random jika A. Perambangan perlakuan dan ulangannya dilakukan secara lengkap sekaligus, rancangan acak lengkap atau RAL atau Complete Roundship Design atau CRD. B. Perambangan perlakuannya secara lengkap dilakukan per lokal kontrol atau kelompok-kelompok per blok. Rancangan acak kelompok atau RAK atau Complete Round Size Block Design atau CRBD. Selanjutnya C. Perlakuan lengkap diacak per dua lokal kontrol atau barisan-barisan per rok. Dan lanjut kolom atau call. Rancangan acak kuadrat Latin atau RAKL atau RKL atau Latin Square Design atau LSD. Dan jika D. Pengacakan perlakuan lengkap dilakukan per 3 lokal kontrol atau barisan-barisan garis miring row. Lanjut kolom atau kolom dan silangan-silangan atau intersection. Rancangan kuadrat Gregio Latin atau RKGL. Metode pengacakan dalam rancangan ini terkait dengan kondisi lingkungan tempat percobaan langsung, maka rancangan ini disebut rancangan lingkungan. Penamaan rancangan berdasarkan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan pada satu satuan percobaan rancangan perlakuan misalnya. 2. Penanaman rancangan berdasarkan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan pada satuan percobaannya. Rancangan perlakuan misalnya A. Penempatan atau penerapan kombinasi perlakuan pada satu satuan percobaan dilakukan secara serentak atau faktorial. Rancangan faktorial atau factorial design. Semua ukuran petak sama. B. Jika salah satu faktor perlakuan diterapkan secara acak pada petak besar, sedangkan faktor lainnya diterapkan secara acak pada
petak kecil yang merupakan bagian-bagian dalam satu petak besar. Rancangan petak terbagi atau RPB Slip Plot Design atau SPD. Jika dua faktor rancangan petak terbagi dua kali atau RPBD atau rancangan petak bagian ganda RPBG Split Plot Design atau SSPD. C. Jika penerapan masing-masing faktor perlakuan dilakukan secara acak pada alur petak besar per kelompok, areal rancangan petak teratur atau RPA Strip Plot Design atau STPD. Selanjutnya D. Jika penerapan faktor-faktor perlakuan dilakukan secara acak pada masing-masing alur petak dalam kelompok areal secara keseluruhan, alur petak SPD semua kelompok sama, rancangan kelompok terbagi atau RKB. Selanjutnya tujuan suatu percobaan. Memilih peubah kendali X yang paling berpengaruh terhadap respon Y. Kedua, memilih gugus peubah X yang paling mendekati nilai Y. Ketiga, memilih gugus peubah X yang menyebabkan keragaman respon Q2 paling kecil. Keempat, memilih gugus peubah X yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali paling kecil. Selanjutnya adalah peubah pada rancangan percobaan. Jenis-jenis peubah. Pertama, peubah bebas atau peubah tetap adalah jumlah gejala faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi dan atau munculnya gejala atau respon penelitian. Peubah ini dapat pelaksanaan percobaan atau penelitian tersebut perlakuan atau faktor. Yang kedua, peubah tak bebas atau peubah terikat adalah respon atau penelitian atau percobaan yaitu sejumlah gejala atau respon yang munculnya karena adanya peubah bebas. Misalnya, perbedaan berat badan ayam broiler atau diberikan sejenis pakan yang berbeda. Jadi, peubah bebasnya jenis pakan dan peubah terikatnya adalah berat badannya. Selanjutnya adalah peubah kontrol atau controller variable. Adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang dengan sengaja dikendalikan atau disamakan agar tidak mengganggu atau mempengaruhi peubah bebas. Atau peubah terikat. Dengan dikendalikan pengaruhnya terhadap peubah, ini tidak mempengaruhi atau menentukan adanya atau munculnya tidaknya respon hasil penelitian. Jadi, dapat diharapkan peubah terikat yang muncul adalah murni akibat dari peubah bebas atau perlakuan. Misalnya pada percobaan ayam broiler dengan jenis pakan yang berbeda, maka strain ayam, jenis kelaminnya dan kandangnya harus sama. Jadi, strain jenis kelamin dan kandang ayam disebut peubah kontrol. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam merancang percobaan. Yang pertama itu, memilih masalah memerlukan kepekaan. Sebelum Anda melakukan suatu percobaan, Anda harus melakukan identifikasi atau pengenalan masalah sebagai bahan atau alasan mengapa Anda melakukan percobaan itu. Misalnya, Anda menemukan masalah, mengapa tanaman jagung yang ditanam petani di lahan atau di tanah garapan di desa mereka tidak memberikan hasil yang maksimal. Nah, beranjak dari sini, Anda harus menggali mengapa menjadi demikian. Selanjutnya adalah studi pendahuluan. Studi eksploratorias mencari informasi peninjauan pusaka, pertemuan-temuan dan terdahulu. Setelah Anda memastikan akan melakukan percobaan pemberian pupuk kandang, maka tugas Anda selanjutnya adalah menggali informasi atau temuan para peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ingin Anda pecahkan melalui percobaan tersebut. Caranya,
Anda bisa menggali pusaka yang berhubungan dengan percobaan Anda. Oke, selanjutnya merumuskan masalah. Jelas dari mana harus mulai, kemana harus pergi, dan dengan apa. Konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setelah Anda melakukan terhadap temuan-temuan terdahulu, maka langkah Anda selanjutnya adalah merumuskan suatu konsep atau teori yang mungkin dapat Anda gunakan memecahkan masalah seputar percobaan Anda. Misalnya, Anda merumuskan bahwa dengan pemberian pupuk kandang dengan takaran yang tepat dan meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya, merumuskan anggapan dasar sebagai tempat bijak hipotesis. Selanjutnya, memilih pendekatan. Metode atau cara penelitian jenis per type penelitian sangat menentukan variabel apa, objek apa, subjek apa, sumber datanya di mana. Selanjutnya, menentukan variabel dan sumber data. Apa yang akan diteliti, data diperoleh dari mana. Selanjutnya, menentukan dan menyusun instrumen. Apa jenis data, dari mana diperoleh, observasi, interview, kuesioner. Selanjutnya, mengumpulkan data. Dari mana, dengan cara apa. Selanjutnya, analisis data. Memerlukan ketekunan dan pengertian terhadap data. Apa jenis data yang akan menentukan teknisi analisisnya. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Memerlukan kejujuran. Apakah itu hipotesis terbukti? Menyusun laporan memerlukan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.